Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa dengan teman-teman semuanya. Pada episode kali ini saya akan membahas mengenai pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya, yaitu permintaan tolong dong bahas mengenai gugatan cerai. Apa sih gugatan cerai itu? Yang kedua, apa sih penggugat? Apa sih tergugat? Kemudian siapa yang bisa mengajukan gugatan cerai? Dan juga apa alasan-alasannya? Pertanyaan ini telah kami terima dan kemudian sudah kami bikinkan resumenya. Nanti kami akan membahas sambil membaca resume yang telah kami buat. Tujuannya adalah agar apa yang kami sampaikan adalah tidak lari dari apa yang diterangkan dalam aturan hukum yang berlaku, teman-teman semuanya. Baik, kita tahu dalam sebuah perkawinan ada dua pihak. Ada seorang laki-laki yang menjadi suami, ada seorang perempuan yang menjadi istri. Khusus bagi yang beragama Islam, apabila pihak istri menginginkan adanya perceraian, maka dia dapat mengajukan gugatan perceraian. Apa itu gugatan perceraian? Yaitu tuntutan hak ke pengadilan yang diajukan oleh seorang istri untuk bercerai dengan suaminya. Siapa itu penggugatnya? Yaitu istri yang akan mengajukan gugatan perceraian. Dan siapa tergugatnya? Adalah suami yang akan digugat cerai. Yang kedua, siapa yang bisa mengajukan gugatan cerai? Yaitu istri yang sudah melangsungkan pernikahan yang sah, yang dibuktikan dengan surat nikah dan hendak mengakhiri perkawinan melalui gugatan di pengadilan. Kemudian pertanyaan yang saya jawab lagi, apa alasan-alasan untuk mengajukan gugatan cerai? Ada beberapa alasan yang bisa menjadi dasar pengajuan gugatan cerai. Alasan-alasan ini adalah bersifat alternatif, bukan kumulatif. Jadi jangan dibayangkan bahwa alasan yang saya akan bacakan ini adalah harus terpenuhi semuanya, tidak. Alasan yang pertama adalah suami berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan. Saya ulangi, suami berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan. Alasan yang kedua, suami meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut tanpa ada izin atau alasan yang sah. Artinya, suami dengan sadar dan dengan sengaja meninggalkan istri. Tapi ini diperhatikan, kalau umpamanya suaminya harus tugas di luar negeri, menjadi tenaga kerja, umpamanya 3 tahun tidak pulang-pulang, jangan gara-gara itu Anda ajukan gugatan cerai. Ya, umpamanya nanti sebenarnya Anda yang tahu bahwa sebenarnya itu bukan alasan yang tidak benar, toh dia pergi bekerja, maka itu tidak menjadi alasan yang nomor 2 ini. Yang ketiga, suami dihukum penjara selama 5 tahun atau lebih setelah perkawinan dilangsungkan. Poin yang ketiga, dihukumnya adalah setelah perkawinan dilangsungkan. Pertanyaannya, bagaimana kalau saya setelah menikah dengan seorang laki-laki pada saat seorang laki-laki itu sedang menjalani putusan? Ternyata hukumannya adalah umpamanya 10 tahun, Pak. Saya baru menikah 2 tahun dan saya ingin bercerai dengan dia. Bisa nggak? Alasannya adalah poin yang ketiga. Tentu saja tidak. Karena ditekankan di sini, hukuman penjara itu adalah timbul atau dijalankan setelah perkawinan dilangsungkan. Yang keempat, suami bertindak kejam dan suka menganiaya istri, sehingga keselamatan istri terancam. Saya ulangi, suami bertindak kejam dan suka menganiaya istri, sehingga keselamatan istri terancam. Yang kelima, suami tak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami karena cacat badan atau penyakit. Itu yang kelima. Yang keenam, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus
tanpa kemungkinan untuk rukun kembali. Ini pengalaman saya sebagai advokat. Alasan yang barusan saya sampaikan itu memang menjadi alasan yang paling sering digunakan. Karena memang biasanya kalau sudah terjadi hal-hal yang lainnya, ujung-ujungnya adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Yang ketujuh, suami melanggar taklid talak yang dia ucapkan saat ijab kabul. Dan terakhir, suami beralih agama atau murtad yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam keluarga. Baik teman-teman semuanya, tadi sudah kita sampaikan mengenai apa itu gugatan cerai, kemudian siapa yang dapat mengajukan gugatan cerai, dan apa alasan-alasan yang bisa digunakan menjadi dasar pengajuan gugatan cerai. Semoga pertanyaan yang diajukan itu telah kami penuhi dengan jawaban yang baru saja saya sampaikan. Prinsipnya, silakan teman-teman semuanya untuk like, subscribe, atau meninggalkan komentar, ya. Pertanyaan-pertanyaan, kami akan berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dalam bentuk video. Mohon maaf, kami tidak menjawab dalam bentuk tertulisnya, tetapi akan kami jawab dalam bentuk video di episode-episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.